Haleluya. Selamat malam rekan-rekan pembawa sul yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar kalian? Saya yakin dan percaya kita semua mengucap syukur pada Tuhan karena kita bisa bertemu lagi di ibadah GPS pada malam hari ini. Meskipun masih dari rumah masing-masing, kita mengucap syukur karena ada waktu dan kesempatan yang baik lagi Tuhan berikan bagi kita untuk bisa beribadah. Saya sambut kita semua di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah gerakan pembawa sulu Korpus Makassar. Pada malam hari ini kita sudah memulai ibadah dengan pujian yang begitu menyemangati kita, dan saya yakin dan percaya kita semakin siap untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita semakin siap untuk menaikkan puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan juga menaikkan doa-doa kita melalui permohonan-permohonan kepada Tuhan. Secara khusus pada malam hari ini kita mau berdoa bagi bangsa, berdoa bagi negara kita tercinta Republik Indonesia. Pada 1 bulan terakhir selama bulan Januari tahun 2021 ini sudah begitu banyak hal yang harus terjadi di tengah-tengah bangsa kita, dan cukup memilukan, cukup membuat hati kita sedih sebagai warga negara Indonesia. Kita mau berdoa pada Tuhan, biarlah saudara-saudara kita yang tertimpa musibah yang terjadi itu dikuatkan oleh Tuhan, mendapatkan penghiburan, mendapatkan pemulihan, dan juga kita mau memohon pada Tuhan biarlah bulan-bulan sepanjang tahun 2021 ini yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang, biarlah berkat Tuhan terjadi di tengah bangsa kita, dan kita semua bisa hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Bagi teman-teman, kita akan melanjutkan ibadah kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup ini. Tak ada yang bisa kami balaskan untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Kami hanya bisa menyembah-Mu, memuji-Mu, dan hidup untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Tuhan, di malam ini, kami juga bersyukur ada waktu yang indah bagi kami untuk bisa mengikuti ibadah GPS, meskipun masih dari rumah kami masing-masing. Kami bersyukur kalau kami boleh mendapatkan kesempatan yang baik untuk memuji dan menyembah nama-Mu di malam ini, terlebih untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan, serta kami rindu untuk berdoa bagi bangsa kami, negara kami tercinta, Indonesia. Tuhan, kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin hidup kami dan memberkati kami dalam ibadah ini. Kami mohon pengampunan-Mu, oh Tuhan, untuk segala dosa yang kami perbuat. Kami mau mengaku bahwa hidup kami penuh dengan dosa dan kesalahan. Biarlah Engkau menguduskan kami, agar hidup kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah doa ini Engkau dengar dan Engkau kabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, haleluya. Puji Tuhan, kita boleh menikmati lagi berkat Tuhan pada hari ini. Hari di mana kita pemuda-pemudi Gerakan Bawasuluh Kota Makassar beribadah pada saat ini, dan spesial malam hari ini di mana kita mengadakan satu acara doa. Doa untuk bangsa. Tentu kita memberikan perhatian kita untuk bangsa kita. Karena di mana kita berada, di negeri yang kita cintai Indonesia ini, maka di situ juga kita harus memiliki keterbebanan untuk memberkati bangsa kita, setidaknya kita membawakan dalam doa untuk bangsa dan negara kita. Dan puji Tuhan karena GPS, pengurus GPS pada malam hari ini menyiapkan acara yang khusus ini. Ini sesuatu yang sangat kami apresiasi karena di masa muda orang-orang Kristen penting sekali untuk memperhatikan bangsa dan negara. Karena masa depan kita terletak pada bangsa dan negara ini, dan kita dipanggil untuk bisa kita memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara kita. Rekan-rekan GPS yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan melihat bahwa di Alkitab sudah dituliskan hal itu. Di dalam Alkitab, dalam kitab Yeremia 29 ayat 7, dikatakan dalam kitab Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Luar biasa. Kalau kita berpedoman kepada Alkitab, maka Alkitab sendiri sudah memanggil kita supaya kita memberi kontribusi bagi bangsa dan negara kita, di mana kita berupaya mendoakan agar ada kesejahteraan, berusaha agar ada kesejahteraan bangsa kita, atau kota di mana kita berada, atau tempat-tempat di mana kita berada, atau mungkin juga bagian-bagian lain, daerah-daerah lain di negara ini yang perlu kita doakan kesejahteraan kota-kota maupun juga tempat-tempat. Secara khusus kalau kita melihat belakangan ini, khususnya sebulan belakangan ini, ada beberapa peristiwa yang sangat memilukan hati kita, di mana beberapa saudara-saudara kita di bagian daerah-daerah yang ada di Indonesia ini mengalami bencana alam. Tidak jauh-jauh di Sulawesi Barat, juga di Kalimantan Selatan, ya kita melihat juga di Sulawesi Utara, dan juga ada beberapa daerah-daerah lain tanah longsor, juga ada beberapa peristiwa-peristiwa seperti peristiwa transportasi yang mengalami bahaya. Nah, ini semua merupakan keprihatinan bagi kita.
di mana mungkin kita tidak bisa secara langsung ada di tengah-tengah mereka, tapi kita perlu berdoa untuk mereka. Mengapa kita perlu mendoakan kesejahteraan bagi mereka dan juga bagi kita di kota ini ataupun juga bagi negara kita? Karena memang itu sudah merupakan perintah firman Tuhan kepada kita. Nah, ini memang disampaikan kepada bangsa Yahudi pada waktu mereka akan tinggal di Babel. Jadi Yeremia diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan ini supaya mereka mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka berada. Jadi umat itu diminta supaya mereka berusaha untuk menghadirkan kesejahteraan di kota di mana mereka berada. Jadi ini pesan kepada orang-orang Yahudi di kota-kota di mana mereka akan tinggal. Harus mereka berusaha untuk kesejahteraan kota itu. Dan juga kalau kita melihat Yeremia 29:7 ini sebetulnya satu ciri kesetiaan bangsa Yahudi terhadap negara, terhadap bangsa dimanapun mereka berada. Walaupun itu tempat pembuangan. Itu sebabnya orang-orang Yahudi di mana mereka berada, itu secara tradisi mereka bertahan. Karena apa? Mereka tahu ayat ini, bahwa mereka harus setia kepada negara, mengusahakan kesejahteraan di mana mereka berada. Nah, kesejahteraan itu penting sekali. Karena dengan demikian ketika kita mengupayakannya, kita berharap akan terjadi peningkatan taraf kesejahteraan. Taraf hidup manusia bisa meningkat. Nah, kita melihat saja, terutama pada belakangan ini, pandemi membuat banyak orang-orang yang mungkin yang tadinya di atas garis kemiskinan, sekarang mungkin sudah ada dalam kemiskinan. Dan ini yang kita doakan, supaya ada peningkatan lagi kesejahteraan. Kita juga mendoakan supaya terjadi ketahanan dan keberlangsungan hidup semua kita di tempat ini. Supaya kita memiliki ketahanan dan keberlangsungan hidup itu terjadi. Kita juga berdoa kesejahteraan ini supaya ada toleransi. Jadi satu dengan yang lain ketika ada kesejahteraan maka disadarkan akan ada toleransi satu dengan yang lain. Juga ketika kita mendoakan kesejahteraan kota ini, maka itu juga memampukan kita untuk bisa melihat bahwa orang tua bisa memenuhi tanggung jawab kepada anak-anak, atau mungkin pemimpin perusahaan memenuhi tanggung jawabnya kepada para buruhnya, atau mungkin suatu lembaga memenuhi tanggung jawab para pemimpin-pemimpin untuk karyawannya dapat memenuhi tanggung jawabnya. Nah, itu semua perlu kita doakan. Perlu sekali kita doakan. Dan juga kita juga berusaha ketika kita mendoakan, maka korupsi itu akan dihindari. Karena apa? Ada jaminan kesejahteraan. Dan banyak hal lagi yang bisa menjadi dampak ketika kita mendoakan. Ketika kita mendoakan bangsa ini, maka kita berharap bahwa tujuan-tujuan yang kita harapkan itu bisa tercapai. Kalau orang-orang muda terus berdoa, maka saya percaya negara kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan teruslah dengan program-program seperti ini. Karena dengan doa kita mampu. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini akan mengingatkan dan mengajar kami. Untuk kami senantiasa mau berusaha untuk kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa kami. Karena kami tahu bahwa dengan demikian, kami akan menikmati satu kehidupan yang mengalami damai dan juga kebahagiaan di mana kami berada. Terima kasih Bapa dalam surga, kami percaya bahwa Engkau memberkati firman dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat merenungkannya sehari-hari dan juga kami melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk mendoakan bangsa dan negara kami. Karena kami percaya Engkau sanggup menolong bangsa dan negara kami. Saat ini kami mendoakan, kiranya bangsa kami terus diberkati oleh Tuhan, diberi kesejahteraan oleh Tuhan. Dan beberapa tempat-tempat yang pada saat ini mengalami bencana alam, banyak keluarga, banyak saudara-saudara kami yang terdampak dari bencana-bencana ini. Maka kami berdoa kepadamu Tuhan, tolonglah mereka dengan cara dan kuasa-Mu. Kiranya Engkau berikan jalan keluar dan Engkau akan menghentikan setiap bencana-bencana terhadap bangsa kami ini. Berkati juga pemerintah di dalam menangani semua peristiwa-peristiwa yang terjadi ini. Dan kiranya bangsa kami dilindungi oleh Tuhan, tetap dijaga oleh Tuhan. Kami mohon kepadamu, tingkatkanlah kesejahteraan bangsa kami, tingkatkan kebahagiaan bagi bangsa kami, dan tingkatkan ketahanan keberlangsungan kehidupan bagi setiap warga negara. Biarlah Engkau memberi sehat bangsa kami. Setiap penduduk Engkau berikan kesehatan, dan juga pada saat ini ada pandemi virus corona masih mewabah, dan juga banyak saudara-saudara kami yang sedang dirawat. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah kuasa-Mu saja menghentikan virus tersebut, dan Tuhan akan menyembuhkan mereka yang sekarang sedang dalam perawatan. Juga kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa kami di dalam segala rencana dan program bagi pembangunan bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden dan semua para menteri, bahkan semua para pemerintah dari pusat sampai daerah. Engkau tolong mereka, biarlah hikmat-Mu senantiasa Engkau beri kepada mereka. Dan kiranya juga Engkau memberkati rakyat Indonesia, biarlah semuanya mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Juga kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan dalam ibadah ini, yang mempersiapkan ibadah ini, mempersiapkan acara secara virtual ini. Engkau akan memberkati, Engkau akan menolong dan memberi upah surgawi. Tuhan, terima kasih setiap yang telah beribadah kepadamu, orang muda pada saat ini berkati, baik dalam pekerjaan, dalam perkuliahan studi, dalam rumah tangga. Beri terus keberhasilan, kesuksesan, karena kami tahu bahwa ketika kami bersandar kepada Tuhan, ketika kami memuji memuliakan Engkau dalam hidup kami ini, maka Engkau akan memberkati kehidupan kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami, namun Engkau akan memberi keberhasilan, kesuksesan dalam hidup kami. Ampuni ya Tuhan segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Inilah doa kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan kasih Allah Bapa dalam sorga, dan pengasihan di dalam Kristus Yesus, serta kuasa Roh Kudus, menolong dan menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.